Oke. Selamat pagi dan selamat datang di Business Economics Conference 2020 dengan tema Integrated Sustainable Wellbeing Tourism. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya tertera di media promosi kami, ada banyak pembicara yang kami undang ke dalam acara ini dari berbagai latar belakang profesional. Acara ini akan diawali dengan pesan dari Bapak Fatoni Rahman, selaku Dekan SDE Universitas Prastia Mulia. Waktu kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat datang di webinar Business Economics Conference 2020 yang bertemakan Integrated Sustainable Wellbeing Tourism yang diselenggarakan oleh Departemen Business Economics yang berkolaborasi dengan Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Menarik sekali judul yang diambil oleh penyelenggara yang berfokus pada well-being atau kesejahteraan. Sementara kita bisa melihat bahwa well-being itu sebagai fenomena tak berwujud, sangat filosofis, dan multifaceted, dan sangat sulit diukur. Dengan mengambil ekspresi psikolinguistik tentang kesejahteraan, kita dapat mengukur sebetulnya bagaimana wisatawan yang mengalami tujuan liburan memengaruhi kondisi well-being mereka. Kondisi well-being ini unik ya, bisa mencakup naik dan turunnya apa yang suka disebut orang sebagai hedonia dan eudaimonia sebagai satu hasil dari destination experiences. Hedonia tentunya sangat erat kaitannya dengan rangsangan-rangsangan panca indera, rasa makanan, wangi bunga, tekstur pantai, dan lain sebagainya. Aspek lain yang menarik adalah eudaimonia. Mari kita singgung sedikit mengenai eudaimonia well-being ini. Eudaimonia well-being ini mengacu pada pengalaman subjektif yang terkait dengan eudaimonia atau living of life of virtue in the pursuit of human excellence. Ini sangat Aristotelian ya, dengan flourishing-nya. Pengalaman fenomenologis yang berasal dari kehidupan seperti itu meliputi aktualisasi diri, ekspresi pribadi, dan vitalitas. Ini sudah banyak disinggung oleh para peneliti dan pelaku bisnis tourism. Lantas, bagaimana dengan komunitas atau wilayah yang menjadi destinasi para turis tersebut? Apakah mereka hanya objek atau pelayan semata? Atau jangan-jangan peran mereka sangat vital dalam pemenuhan kebutuhan eudaimonic well-being tourism tadi? Mari kita geser sedikit arah well-being tadi ya, dari pelancong atau turis ke arah well-being dari komunitas. Dengan demikian kita perlu membahas lebih dalam nih sebetulnya mengenai community well-being atau community quality of life. Mari kita bersama-sama membayangkan konsep satu orang dengan $1.000 spending versus 1.000 orang dengan $1 spending. Dugaan saya terjadi adalah dengan tulisan kita adalah kita menciptakan komunitas-komunitas yang tertekan atau distress community sebagai dampak dari turisme tadi yang 1.000 orang dengan $1 spending. Isu mengenai carrying capacity muncul akibat adanya overtourism. Dan malangnya ya, kekhasan satu wilayah menjadi hilang. Karena turisme dipandang sebagai komoditas semata. Nah, jebakan komoditas ini berbahaya. Biasanya, walaupun tidak selalu, ya, mengatasnamakan jumlah wisatawan ketimbang pengalaman wisatawan itu sendiri. Atau bahkan perasaan dari komunitas yang menjadi destinasi tadi. Alih-alih mendapatkan pengalaman unik, wisatawan disuguhkan dengan servis yang standar. Standar bagus, ya. Misalnya nih contohnya bintang 5, bagus gitu. Tapi apa bedanya lantas layanan antara Bali dan Hawaii misalnya? Karena sangat standar. Padahal keunikan satu wilayah itulah yang sangat dicari-cari oleh para pelancong saat ini. Kita sudah melihat dampak dari overtourism baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Saya ambil contoh dampak yang
terjadi dari kunjungan wisatawan yang berlebihan yang ada di Alpine Village of Hallstatt, ya, akibat film Frozen, gitu ya, diserbu habis-habisan oleh turis dari mancanegara, utamanya datang dari China, sehingga mayor setempat itu meng-hire bouncer untuk mengusir turis-turis tadi. Gitu. Kualitas kehidupan Alpine Village terganggu. Lagi-lagi, bukan semata karena uang ternyata, tapi kenyamanan warganya terganggu. Kita lihat Komodo Dragon di Indonesia. Setelah begitu banyak mendapatkan kunjungan yang over tourism tadi, Gubernur menyatakan bahwa sejak 2020 ini terjadi pembatasan turis yang masuk ke Pulau Komodo. Karena apa? Karena terancam. Contoh lain yang mungkin dekat, Bali Utara. Bali Utara, kita lihat sampah ada di mana-mana. Identitas masyarakat, komunitas menjadi blur. Dan lebih parahnya lagi, kita menyaksikan banyaknya respect dari turis yang berkurang terhadap budaya lokal. Itu sangat terasa. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Profesor Joseph Sergi pada tahun 2011. Kebetulan Joseph Sergi ini adalah kolega dari kolega saya yang kami sedang meriset bersama di Bali Utara. Joseph Sergi mengungkapkan bahwa argumen bahwa komunitas yang tertekan tadi atau distress community dapat dibedakan dari komunitas yang berkembang atau flourishing menggunakan teori kebutuhan hierarki Maslow ya misalnya. Secara khusus, premis dasar dari argumen ini adalah gagasan bahwa komunitas yang ditandai dengan kualitas hidup yang tinggi, well-being yang tinggi, adalah komunitas yang memainkan peran penting dalam memuaskan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan pembangunan mengacu pada hierarki kebutuhan tingkat rendah dan tinggi juga, atau low and high order needs, ya, seperti kebutuhan kesehatan, keselamatan, ekonomi, ya, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, knowledge, dan kebutuhan estetika. Ini adalah dimensi-dimensi yang menandai kesejahteraan. Sudah banyak pihak-pihak termasuk PBB mencoba merumuskan dimensi-dimensi atau konstruk-konstruk dari well-being ini. Untuk mencapai community well-being atau community quality of life yang tingkat tinggi, warga masyarakat harus memenuhi spektrum dari kebutuhan mereka, baik yang tadi low order maupun yang high order. Tantangan bagi akademisi adalah bagaimana menciptakan salah satu alat ukur yang longitudinal sifatnya, ya, yang dapat mengukur baik itu kenaikan atau penurunan dari kualitas hidup suatu komunitas. Dengan demikian, nantinya para pejabat publik dapat membuat rencana-rencana atau mengimplementasikan program-program dan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kebutuhan dari spektrum pemenuhan dari kebutuhan lingkungan penduduk masyarakat. Nah, jadi kita mencoba melihat well-being ini tidak hanya sekedar dari pelancongnya, tapi mungkin well-being yang lebih luas dan lebih bermanfaat buat kita di Indonesia sebagai salah satu destinasi turisme dunia adalah bagaimana menjaga komunitas itu. Quality of community well-being. Saya pikir ini lebih urgent untuk kita diskusikan gitu, dari sisi akademisi. Atas bagaimana well-being dan tourism during and post COVID-19. Nah, itulah bagian penting dari konferensi ini. Jadi saya tidak akan membahas ke sana. Jadi saya pikir nanti akan ada panelis-panelis yang berdiskusi di sana. Mudah-mudahan ada sumberan positif, baik itu bagi dunia akademik maupun tadi para
stakeholder di dunia tourism. Saya akhiri pembukaan saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar kali ini. Selamat berkonferensi secara daring. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Fatoni atas opening speech tadi. Berikutnya kita sambut Bapak Yose Rizal Damuri selaku Ketua Departemen Ekonomi di CSIS. Waktu kami persilakan. Terima kasih MC. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di dalam acara webinar Business Economic Conference tahun 2020 yang saat ini mengambil tema Integrated Sustainable Wellbeing Tourism. Di sini ini adalah acara yang kami selenggarakan, yang CSIS selenggarakan bersama-sama dengan Prasetya Mulia, Universitas Prasetya Mulia, terutama adalah S1 Business Economics, yang sebenarnya adalah acara ketiga yang kami selenggarakan selama ini, yang sudah kami selenggarakan selama ini. Jadi tahun kemarin dan tahun sebelumnya kami juga sudah bersama-sama melakukan Business Economic Conference ini, ya, di tempat kami di CSIS dengan mengambil tempat di auditorium CSIS. Tetapi karena kondisi spesial pada tahun ini, kita melakukan Business Economic Conference ini melalui webinar, melalui seminar yang diselenggarakan melalui digital platform digital. Nah, ini menunjukkan satu hal yang menurut saya extraordinary, yang tidak normal, tetapi kemungkinan ke depan-depannya akan menjadi normal yang baru. Hal seperti ini mungkin bukan menjadi satu hal yang temporer, tetapi akan menjadi hal yang terus-menerus akan kita lakukan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap industri pariwisata, termasuk juga apa yang diangkat oleh tema yang diangkat oleh seminar ini, webinar ini, yaitu Integrated Sustainable Tourism. Yang apa yang menyebabkan hal-hal yang extraordinary ini, hal-hal yang tidak normal ini adalah mewabahnya penyakit yang kita sebut sekarang ini sebagai COVID-19, COVID-19, ya, di mana Indonesia juga tentunya kita ketahui bersama-sama tidak terlepas dari apa yang sudah wabah yang sedang merebak di seluruh dunia ini. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap industri pariwisata di Indonesia maupun juga di negara-negara yang lain. Seperti kita bisa lihat, ini ada yang mengatakan bahwa suaranya nggak kedengaran. Apakah cukup kedengaran nggak? Halo? Kalau dari sini sih terdengar sih, Pak. Terdengar ya? Oke. Soalnya ada yang bilang tadi di chatnya ada yang tidak terdengar gitu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ini juga masih masa transisi kita untuk beradaptasi dengan teknologi nih, yang kemungkinan akan menjadi backbone dari aktivitas kita ke depan-depannya. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini semua terjadi karena wabah penyakit COVID-19. Industri pariwisata Indonesia sudah kita ketahui bersama merupakan salah satu yang terkena dampak paling berat dari COVID-19 ini. Ya. Dan contohnya misalnya kita bisa lihat bagaimana kedatangan turis, kedatangan orang-orang yang mengunjungi Indonesia jatuh besar secara dalam sekali pada bulan Maret dan April kemarin, dan masih terus berlanjut hingga bulan Mei ini. Dan kelihatannya masih terus akan berlanjut hingga akhir tahun ini mungkin. Ya. Jadi contohnya di Indonesia atau di Bali saja okupansi room
di hotel itu turun hingga hanya kurang dari 20% dari biasanya sekitar 60%. Ini tentunya akan berpengaruh kepada industri pariwisata, apalagi kalau kita memasuki masa new normal ke depan. Nah, kenapa industri pariwisata ini terpengaruh? Tentunya karena ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena orang sendiri takut untuk melakukan perjalanan. Ya, resiko kesehatan semakin tinggi sekarang ini. Ya. Yang kedua karena berbagai macam containment policy, berbagai macam tindakan dari pemerintah, itu ada pembatasan-pembatasan bagi para wisatawan untuk pergi ke tempat-tempat wisata ataupun melakukan perjalanan. Di Indonesia sendiri ada PSBB. Yang ketiga, ya, kita juga melihat bahwa ada penurunan demand permintaan terhadap pariwisata itu sendiri, yang kemungkinan akan berlanjut terus bahkan ketika berbagai restriksi itu mulai diangkat. Penurunan demand ini terjadi karena memang ekonomi dunia sendiri mengalami perlambatan yang cukup tinggi, ya, yang cukup dalam. Diperkirakan di Indonesia sendiri kami memperkirakan bahwa ekonomi bisa berkontraksi hingga -1 atau 2% bahkan, tergantung dari beberapa skenario yang kita bikin. Di tingkatan dunia sekitar -2% juga. Jadi kita bisa lihat akan ada kemungkinan orang tidak lagi menganggap wisata adalah sesuatu hal yang penting, ya, ke depan-depannya. Nah, sekarang bagaimana kondisi ataupun langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi ini semua, apalagi terkait juga dengan integrated sustainable tourism. Tentunya satu hal yang bisa kita lakukan adalah, atau yang harus dilakukan, terutama ketika berbagai restriksi yang ada itu sudah diangkat, adalah menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik. Ya, seperti tadi Pak Tony juga menyebutkan bahwa kadang-kadang turisme itu pariwisata kemarin-kemarin sering sekali tidak memperhatikan masalah lingkungan dan juga tidak memperhatikan masalah kesehatan. Nanti ke depannya kesehatan akan menjadi salah satu hal yang prioritas. Dan hal prioritas tersebut harus masuk di dalam bagian yang sangat menjadi yang merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan dari para wisatawan itu sendiri. Dan ini sebenarnya membuat permasalahan tersendiri, terutama ketika kita bicara tentang pelaku-pelaku wisata yang bukan berasal dari kelompok-kelompok bisnis besar misalnya. Sesi kedua di acara kita ini misalnya mengangkat mengenai masalah desa wisata. Bagaimana desa wisata harus dapat mengantisipasi ataupun juga mengambil kesempatan di dalam COVID-19 ini. Saya pikir ini merupakan tantangan tersendiri bagi desa wisata, ya, karena protokol kesehatan yang harus dijalankan itu tidak gratis. Ada biayanya, ada investasi yang harus dilakukan, ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan, termasuk juga mendidik ataupun melatih orang-orang pelaku-pelaku wisatanya itu sendiri untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan. Dan itu semua tidak gampang untuk dilakukan, terutama bagi kelompok-kelompok pelaku wisata di luar kelompok besar. Ya. Jadi desa wisata tentunya kemungkinan akan mengalami permasalahan atau menambah beban bagi mereka. Nah, di sini kita harus mencarikan jalan keluarnya tentunya. Harus kita diskusikan berbagai jalan keluar tadi agar desa wisata yang mungkin kemampuannya tidak terlalu besar mampu menerapkan berbagai protokol kesehatan yang diperlukan. Karena kalau itu tidak bisa dilakukan, maka wisatawan juga tidak akan datang kembali ke desa wisata tersebut. Padahal seperti kita ketahui selama ini desa wisata merupakan salah satu community based tourism activities yang kita pikir cukup berhasil
bukan hanya untuk mempromosikan wisata, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para komunitas di sekitarnya, ya, di mana juga berbagai prinsip-prinsip kesinambungan sustainability juga dapat diterapkan oleh komunitas tersebut. Jadi hal-hal tersebut mungkin bisa dibicarakan di dalam acara kita pagi dan siang ini, ya, dan mungkin acara kita juga bisa memberikan berbagai rekomendasi yang entah bisa diambil oleh para pemangku kepentingan seperti policy maker, pembuat kebijakan, ataupun pelaku wisata serta komunitas pada umumnya. Jadi dengan begitu acara kita pagi dan siang ini akan bisa bermanfaat juga sesuai dengan tema yang diangkat. Oleh karena itu saya pagi ini mengharapkan supaya acara kita agar acara kita berlangsung dengan baik dan dapat kita diskusikan berbagai hal-hal yang penting yang terkait dengan tema integrated sustainable tourism, serta juga dalam konteks COVID-19 serta post COVID-19 mungkin, ya, dan bisa memberikan berbagai masukan-masukan yang diperlukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prasetya Mulia yang sekali lagi bekerja sama dengan kami dari CSIS untuk ketiga kalinya dalam acara Business and Economic Conference ini. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa lagi melakukan acara yang sama di auditorium CSIS secara offline, ya, karena kita tentunya itu agak berbeda dengan webinar kali ini, ya. Tetapi ini semua saya harap tidak menurunkan bobot dari acara kita, ya, dan saya ucapkan kita bisa agar kita bisa dapat berdiskusi dengan baik serta memberikan ide-ide yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Yose atas kata pembukanya. Selanjutnya, mari kita simak pesan dari keynote speaker kami. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne dan kini bekerja di University of Sydney sebagai Associate Professor dan Chair of Indonesian Studies. Karya tulis beliau, Style and Intersubjectivity in Youth Interaction, yang dipublikasikan pada tahun 2018, membahas penggunaan bahasa pada generasi muda Indonesia. Mari kita sambut Ibu Dwi Noverini Jenar. Waktu kami persilakan. Terima kasih, Michael. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Albert yang sudah mengundang saya. Dan salam kenal untuk semua, Pak Fatoni, Pak Yose, Mas Rifki, Mbak Erika, dan teman-teman yang lain. Jadi sedikit tentang latar belakang saya dalam konferensi untuk topik pariwisata. Kemudian pertanyaan yang muncul di benak saya, apa relevansinya untuk seorang linguis, untuk seorang bahasawan. Jadi ketika topik ini saya pikirkan, ternyata memang banyak yang bisa dibicarakan di situ. Jadi kalau boleh saya akan mulai share PowerPoint. Maaf sebentar. Baik, mudah-mudahan bisa terlihat untuk semua. Jadi di sini topik yang saya angkat adalah bahasa, menurut topik konferensi, sebagai dimensi krusial. Dan kata krusial di sini saya garis bawahi dalam konteks pariwisata yang terpadu, berkelanjutan, dan juga berbasis kesejahteraan. Sebelumnya, sekali lagi, latar belakang adalah kebahasaan, jadi saya tidak akan
memberikan statistik tentang pariwisata ataupun statistik tentang COVID-19, COVID-19. Tetapi saya kira apa yang dapat kita lakukan, dapat kita pikirkan tentang kebahasaan dan masyarakat bahasa mungkin ada relevansinya untuk masa pandemi dan juga setelah pandemi. Baik, pertama-tama kalau kita berbicara tentang bahasa, mungkin di dalam konteks pariwisata yang muncul adalah seperti ini. Jadi bahasa yang dipakai untuk pelatihan pelaku pariwisata dan juga bahasa yang muncul di dalam brosur-brosur pariwisata. Bukan itu yang akan saya bicarakan di sini, karena bahasa juga kita dapatkan di tempat yang kita kunjungi, bahasa yang selalu ada, selalu sudah ada ya, already, always already. Jadi di dalam pengalaman wisata, tetapi tidak selalu kita sadari, dan juga menyangkut masalah skala, dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Bahasa itu juga sering terlewatkan, tetapi sangat potensial dalam menaikkan daya jual wisata. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu dengan satu pengertian bahwa saya tidak akan membicarakan bahasa yang terlihat dengan jelas di depan mata, yaitu brosur dan juga pelatihan. Tetapi tidak berarti bahwa bahasa yang ada di dalam brosur dan pelatihan itu tidak penting, sangat penting. Tetapi yang lain-lain pun yang dapat kita kerjakan itu selama ini terlewatkan. Jadi Indonesia ini sebetulnya memiliki satu kekayaan bahasa, dan ini sudah disebutkan oleh banyak ahli maupun Bapak Presiden sendiri ya. Masyarakat multibahasa, ada lebih dari 700 bahasa, baik termasuk bahasa nasional, bahasa Indonesia. 700 itu adalah satu angka yang terdiri dari bahasa-bahasa yang masih hidup, sehat, maupun bahasa-bahasa yang setengah sekarat, maupun bahasa-bahasa yang sekarat. Artinya bahasa-bahasa yang penuturnya sudah sangat sedikit, ataupun lumayan sedikit, dan yang masih sehat penuturnya cukup banyak. Di ranah publik tentu saja di dalam konteks pariwisata kita sudah tahu bahwa usaha-usaha untuk memunculkan kemultibahasaan, kekayaan bahasa Indonesia sudah banyak dilakukan. Misalnya kalau kita ke bandara di Denpasar, itu pengumuman penerbangan diberikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Bali. Demikian juga dengan apa yang kita namakan linguistic landscape. Jadi di dalam panorama negara kita banyak kita temukan bahasa, misalnya di dalam nama-nama jalan dalam huruf Jawa seperti kita jumpai di Jogja. Jadi kalau kita mengingat potensi yang begitu besar bahasa ini, yaitu sebagai sumber daya. Jadi bahasa bukan saja apa yang kita gunakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, tetapi kalau kita memulai berpikir tentang bahasa sebagai satu sumber daya, seperti juga sumber daya manusia, demikian juga bahasa adalah sumber daya, maka mungkin pemberdayaan bahasa di ranah publik, meskipun sudah ada, masih relatif sedikit. Jadi di satu sisi, apa yang sudah dibicarakan di literatur, di dalam literatur linguistik, literatur sosiologi maupun antropologi, ada sedikit dilema. Jadi di satu sisi para analis di dalam ketika antropolog berbicara tentang bahasa, ketika sosiolog berbicara tentang bahasa dalam konteks pariwisata, yang banyak dibicarakan adalah bahasa itu dijadikan komoditas. Jadi apa yang kita namakan sebagai komodifikasi bahasa. Analisa semacam ini biasanya nadanya tentu saja kritis dan juga sedikit negatif, bahwa bahasa itu mengapa dia dijadikan objek gitu ya. Wisatawan yang pergi ke Afrika di tempat-tempat penutur bahasa Swahili diberi satu apa istilahnya taster ya, supaya pengalaman mencicipi bahasa Swahili. Tetapi yang dicicipi sebenarnya bukan bahasa Swahili yang sebenarnya, hanya potongan-potongan saja. Jadi di situ para
antropolog, sosiolog, dan juga linguis itu memberikan satu analisa yang mempertanyakan kenapa bahasa dijadikan satu komoditas. Tapi di sisi lain sudah banyak dilakukan penelitian bahwa masyarakat yang memiliki rasa kemerdekaan berbahasa, terutama bahasa ibu, itu mereka merasakan kesejahteraan, baik kesejahteraan rohani, bisa berbahasa dengan bebas, dan itu nanti juga larinya ke kesejahteraan jasmani, dia merasa sehat. Jadi salah satu penelitian yang saya lakukan adalah bersama kawan-kawan tentang masyarakat orang-orang yang mengalami diabetes, yang sakit diabetes, ya. Jadi di situ kita melihat bagaimana penyakit itu juga dikomunikasikan melalui bahasa, tetapi juga di dalam bahasa yang dia tahu begitu. Jadi penelitian ini sudah banyak dilakukan. Language is health. Jadi bahasa itu adalah kesehatan. Jadi kalau kita melihat penelitian seperti ini, maka bahasa ini adalah sesuatu yang positif, ya, yang bahwa kalau kita bisa memakai bahasa dengan rasa merdeka, maka itu berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani kita. Sedangkan di sisi lain, seperti yang saya sebutkan tadi, analisa bahasa, kalau itu dilihat dari segi perjumpaan, persentuhan atau encounter antara pengguna bahasa, masyarakat bahasa dengan wisatawan, maka ia menjadi sesuatu yang negatif. Jadi ini bukan benar-benar bahasa Swahili yang diberikan, bahasa yang sepotong-potong seperti itu. Jadi bagaimana kita di dalam konteks pariwisata mencari jalan tengah di antara keduanya. Jadi kalau Pak Fatoni tadi mengatakan quality of life, well-being. Jadi kalau memang yang kita inginkan itu supaya ada pariwisata, memberikan masukan ekonomi dan sebagainya, bagaimana mencari quality of life, keseimbangan, jalan tengah antara komodifikasi bahasa dengan kesejahteraan serta kemerdekaan berbahasa. Jadi dari yang ingin saya bicarakan di sini, bahasa bukan kalau di Indonesia itu kan karena selama 3 dekade lebih kita di dalam usaha pemerintah untuk memperkenalkan, menyebarkan bahasa Indonesia, bahasa nasional, maka sebuah rasa kekhawatiran itu muncul di antara pengguna bahasa Indonesia bahwa bahasa yang kita gunakan itu bukan bahasa yang baik, yang benar, yang baik dan benar. Jadi bukan ini yang saya maksud dengan bahasa di dalam konteks ini. Bahasa di sini adalah bahasa dalam arti yang sangat luas, yaitu bahasa yang baik dan benar maupun yang baik dan mungkin tidak dianggap benar. Dan bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa di seluruh Nusantara. Jadi di sini yang ingin kita tekankan adalah masyarakat bahasa. Bahwa bahasa itu bukan benda yang melayang-layang di udara, kemudian kita ambil, kita jadikan alat untuk mengatakan sesuatu, menyampaikan pesan. Bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu, nanti bahasa itu dia tidak terlekat pada penggunanya. Sedangkan bahasa itu dia tidak hidup, dia tidak muncul ketika penggunanya, masyarakatnya mati. Seperti terlihat pada endangered languages. Kalau penuturnya mati, bahasanya hilang. Dan itu yang ingin diselamatkan oleh teman-teman yang berkecimpung dalam bidang endangered languages, bahasa-bahasa yang hampir punah. Jadi di sini saya akan berbicara tentang masyarakat bahasa. Pemberdayaan bahasa adalah pemberdayaan masyarakat penggunanya. Jadi kalau kita berbicara tentang pariwisata, maka yang diberdayakan seperti tadi disebutkan oleh Pak Fatoni, bukan hanya orang yang datang, ya, di dalam encounter, perjumpaan itu kan ada 2. Jadi perjumpaan bukan satu datang ke sini begitu unidirectional, tetapi 2 perjumpaan. Jadi di sini yang diberdayakan bukan hanya si turis atau si wisatawan, tetapi adalah pemberdayaan masyarakat bahasa, penggunaan bahasa. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa pemberdayaan itu juga perlu mempertimbangkan masalah skala. Skala itu skala besar maupun skala yang kecil. Misalnya di dalam skala besar di Indonesia sudah sangat baik di ranah publik seperti yang tadi saya sebutkan, pengumuman penerbangan,
tetapi di skala kecil kadang-kadang kita lupa, yaitu ranah keseharian yang ingin saya angkat di sini. Ranah keseharian maupun interaksi dalam skala yang kecil, misalnya penjual pembeli di pasar, di warung, di losmen, akomodasi dan sebagainya. Tadi sudah disebutkan desa wisata ya oleh Pak Fatoni maupun Pak Yose. Jadi untuk selanjutnya saya ingin bercerita, memberikan 3 cerita, dan mudah-mudahan dari 3 cerita ini bisa kita ambil kira-kira apa yang menjadi sebuah ilustrasi yang akan memberikan satu sumbangan untuk pemikiran lebih lanjut tentang peran masyarakat bahasa. Jadi cerita yang pertama ini ketika ibu saya yang berusia 85 tahun saya ajak ya. Jadi sebetulnya beliau sendiri yang ingin, ketika itu kakak saya berada di Manggarai, di Flores, beliaunya ingin Flores. Jadi di dalam perjalanan sudah tiba di Labuan Bajo dan naik mobil dari Labuan Bajo menuju Ruteng. Di dalam perjalanan itu kami mampir ya di warung, sudah jam 7 malam dan hujan deras dan lampu mati di warung sebelah, maka warung sebelahnya ada. Kemudian ada anak sekitar 8-10 tahun yang menyajikan ini menu ke kita ya. Jadi ini daftar makanan. Ibu saya melihat daftar makanannya, dia lihat oh ada yang namanya nasi telur. Nah beliaunya ini tidak percaya nasi telur ini apa begitu. Tulisannya nasi telur. Apa nasi telur itu? Jadi ibu saya mengatakan, coba saya tanya pada si ini yang anak ini, nasi telur itu apa? Saya bilang, mah ini nasi telur ya nasi dengan telur goreng. Tetapi bahasa yang dipakai di situ nasi telur, untuk kita juga nasi telur. Ya. Tetapi tidak ada nilai jual, artinya ini sangat harfiah ya, nasi telur di situ saja. Jadi di sini satu ilustrasi bahwa bahasa itu kecil, kita tidak berpikir itu bahasa, yang kita pikirkan nasi telur itu apa gitu. Padahal yang dialami oleh si wisatawan ya, wisatawan domestik dalam hal ini ibu saya, itu adalah pengalaman, bagian dari pengalaman beliau dan bagian dari pengalaman kita ketika ke Manggarai, Flores. Jadi penuh tawa karena nasi telur itu tadi. Itu cerita yang pertama. Jadi di sini bahasa tidak diberdayakan, tetapi digunakan secara pragmatis, secara harfiah, tidak dalam konteks pariwisata, tetapi dalam konteks yang sangat utilitarian, yang sangat pragmatis, untuk makan saja, ya, untuk memesan saja. Cerita yang kedua, di sini juga tempat yang banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mungkin teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah tahu kalau melihat foto ini, di mana sengaja namanya saya potong. Ini adalah satu tempat yang menyajikan es krim, dan di situ banyak bisa kita lihat foto-foto. Tempatnya cukup sederhana. Ini adalah Tutti Frutti atau Kasata, saya lupa ya. Dan meja dan kursi ini sudah lama juga tidak memang sengaja dibiarkan seperti itu. Gayanya adalah gaya tropis, seakan-akan kita kembali ke masa zaman Belanda ya, zaman kolonial. Kemudian di sini terlihat mesin pembuat es krim yang sudah sangat tua. Rupanya mesin itu katanya otentik ya, artinya masih asli dari sejak es krim ini, perusahaan es krim ini berdiri pada tahun 30-an. Tempat ini didirikan pada tahun 1932. Di sini Anda bisa melihat juga ada yang mengamen dan juga banyak keluarga, kebanyakan juga dari luar kota, termasuk saya beberapa kali ke situ untuk melakukan satu riset tentang bahasa Itali di Jakarta. Semuanya baik. Rasa es krim cukup enak, walaupun bukan gelato, namanya juga bukan gelato ya. Jadi nama di sini sangat berarti, bukan gelato, namanya es krim di situ. Ini dia menunya, contohnya dari foto yang saya ambil. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa bahasa yang digunakan banyak bahasa Inggris. Tidak ada masalah untuk saya, bukan itu masalahnya.
Yang muncul di sini adalah klasik ya, cassata siciliana seperti kita lihat di sini, banana split. Sebetulnya percampuran antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Itali. Tetapi ketika saya tanyakan pada kolega saya, sebetulnya bahasa Italinya pun agak sedikit aneh. Dan ada bahasa Prancis di sini, coupe de maison, special mix Inggris. Jadi sangat menarik seperti ini. Tetapi yang cukup menarik ialah bahwa di tempat seperti ini, dengan berbagai perjumpaan, encounter bahasa yang macam-macam, ternyata lingkungan, aspek lingkungan itu menjadi satu titik buta. Artinya titik buta ya, ini kalau kita lihat di sini, kira-kira ini apa ya? Ini adalah es krim yang disajikan dengan memakai styrofoam. Jadi tidak ada aspek sejarah yang ditampilkan di sini. Di sini adalah semuanya pragmatis, styrofoam. Sedangkan bahasanya cukup megah. Bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Indonesia sebetulnya sangat minim ya di sini. Jadi ketika kita berpikir tentang bahasa di dalam konteks pariwisata, yang kita pikirkan di sini adalah hal-hal yang kecil seperti ini. Apakah dia sinkron dengan klaim sejarah di tempat ini, dan memang wisatawan yang berkunjung di sini selalu terkagum-kagum dengan aspek sejarah itu sendiri. Tetapi sebetulnya yang kita temukan di sini adalah pertemuan dari berbagai budaya dan juga pertemuan dari perjumpaan dengan satu titik buta, yaitu penggunaan styrofoam yang tidak ramah lingkungan. Itu cerita yang kedua. Jadi di sini bahasa cukup amburadul, tapi juga sesuai dengan klaim sejarah tadi. Yang ketiga, cerita berikutnya adalah wisata kuliner virtual yang saya namakan. Ini adalah menu dari sebuah restoran yang sangat mahal di Jakarta. Dan di situ kita lihat salah satu deskripsi pada halaman depan ya. Kalau kita lihat sayur-sayuran itu disebutkan sebagai non-GMO, ya, non-GMO, kemudian organic dan juga sustainable source vegetables, dan deskripsinya bagus sekali, carefully curated dari petani ke meja. Bayangkan itu kalau yang melihat seperti ini langsung ingin makan ya, karena begitu segarnya. Coba kita lihat dari kategori farmers, petaninya. From growers to guests, supporting our local farmers and keeping transportation distances to a minimum. Ini semua sangat bagus, sangat secara politis, etis, ya. Jadi semuanya etis. Jadi dari yang menanam sayur sampai ke yang makan, semuanya mendukung our local farmers. Petani-petani lokal kita. Kemudian kategori yang terakhir yaitu air laut yang digunakan. Wah, ini air lautnya sangat natural katanya. Asli ya, 100%, tidak ada bahan kimia. Yang ingin saya garisi di sini our local farmers. Siapa mereka? Siapa mereka? Jadi tadi sesuai yang dikatakan Pak Yose, siapa ini masyarakat lokal? Di sini dia tidak tampil dalam menu yang begitu wah dari sebuah restoran yang begitu mahal. Tentunya tidak semua hal seperti ini di dalam konteks-konteks yang sudah ada di dalam pariwisata, kategori local artisans, local craftsmen, local farmers juga ditampilkan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ada juga satu titik buta bahwa local farmers itu pelaku lokal tidak muncul. Yang muncul adalah pelaku orientasi ke restoran ini. Ya. Jadi ke overseas, ke luar negeri. Semuanya barang impor, tetapi yang lokal tidak muncul. Jadi di sini dari bahasa kita lihat hal-hal yang kecil seperti ini, satu hal yang sebenarnya cukup penting bagi pariwisata, yaitu dari satu frasa kecil, our local farmers,
Dia tidak muncul yang lokal, Indonesianya tidak muncul. Sedangkan di dalam praktek-praktek lokal, sebenarnya praktek untuk memunculkan identitas bisnis lokal itu sudah kental sekali, itu sudah sangat menjadi budaya di dalam kuliner Indonesia. Di sini kita lihat sambal bawang Mbok Jayus, bukan hanya orangnya yang ditampilkan, tetapi di sini apa yang diproduksi ditampilkan, yaitu sambal bawang. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, di sini foto sebelah kanan, bukan hanya Mbok Jayus yang ditampilkan, tetapi juga tempat yang ditampilkan. Jadi kita tahu signifikansi, pentingnya tempat, bagusnya tempat, yaitu Malang, yang dikaitkan dengan Mbok Jayus. Dikaitkan juga dengan apa yang istimewa dari Mbok Jayus, yaitu sambal bawang. Jadi saya kira ini hal yang sangat-sangat tradisional, kita lihat setiap hari, tetapi satu praktek yang sangat saya kira sangat trendy untuk dunia internasional. Di Inggris saja baru mulai ini, di makanan-makanan yang diproduksi itu dituliskan di situ. Apel ini ditanam oleh petani X, begitu ya. Dan jaraknya dari kota London itu sekian kilometer saja. Di sini kita sudah punya secara dasar itu praktek melihat bahasa, ada Mbok Jayus, ada orangnya, ada tempatnya, ada produknya. Tinggal itu nanti bagaimana ditrendikan dan juga dibungkus lagi menjadi sesuatu yang tampil dalam skala yang lebih besar. Ini adalah sebuah contoh skala yang lebih besar, lebih kontemporer, yang foto yang saya ambil ketika, tahun lalu ketika saya di Bali. Jadi sebuah produk yang cukup sederhana, bahasa tampil di situ. Kita lihat di sini produsennya, kemudian di bawahnya itu ada tempatnya, nama tempatnya, Denpasar, Bali. Sangat indah. Jadi di sini dengan sangat sederhana dituliskan tanpa bahan pengawet dan pewarna, sweet potato bread, komposisinya pun sangat sederhana. Kemudian gambarnya. Ketika saya membeli produk ini, terasa sekali bahwa ini Indonesia, tetapi sangat sederhana dari Bali. Kelihatan mewah, tapi juga sangat lokal. Jadi banyak sekali sebetulnya praktek masyarakat bahasa yang sudah dilakukan dalam rangka encounter tadi ya, encounter perjumpaan antara masyarakat lokal dengan pewisata. Dan saya menggunakan kata pewisata, bukan wisatawan, sebab kata wisatawan sering berkonotasi wisatawan mancanegara. Jadi kita lihat di sini sebuah plang dari sebuah desa wisata yang bernama Tanjung Belit, Jogja, dari wisata Jogja, saya ambil. Di sini kita lihat bahwa hal sederhana seperti ini sebetulnya bermakna sangat banyak. Jadi bukan hanya selamat datang di desa Tanjung Belit, tempatnya, desa wisata, bahwa ini adalah sebuah desa wisata. Pada lari berikutnya di sini, kita lihat sebuah pesan. Selamatkan alam dari kehancuran. Kemudian kelompok kerja batu dinding. Jadi ini bukan sekedar plang yang mengatakan selamat datang di desa X. Tetapi ada sebuah pesan bahwa ini di desa ini ada sebuah kepedulian yang dalam terhadap alam. Dan plang ini juga mengatakan bahwa sudah ada sebuah kelompok peduli, ya, kelompok kerja, yaitu namanya kelompok kerja batu dinding. Jadi ini adalah sebuah contoh betapa pentingnya bahasa di dalam menyampaikan sebuah pesan, tetapi juga di dalam beroperasi. Jadi masyarakat lokal itu sendiri beroperasi mengatakan sesuatu terhadap dirinya sendiri, juga terhadap orang yang akan datang. Itu bahasa verbal.
Tetapi di sini yang kita katakan bahasa itu bukan hanya di dalam teori semiotika yang sudah banyak dikenal di Indonesia, tetapi selama bertahun-tahun tidak terlalu muncul, dan sekarang di dalam literatur antropologi dan sosiologi sebetulnya semiotika itu menjadi satu pendekatan yang sangat penting. Kalau kita lihat di sini, ini sangat simbolis juga karena di sini ada merah dan putih. Ini Indonesia, tanpa harus dikatakan di situ. Jadi di dalam hal ini, plang dan kata-kata yang ditampilkan di sini bekerja seiring dengan bangunan ini dan warna yang ditampilkan. Dan itu adalah semiotika bahasa. Satu contoh yang tidak memakai bahasa verbal, yaitu dari Desa Wisata Ngelanggeran. Di sini nanti ada yang bicara ya dari wakil Desa Wisata Ngelanggeran. Pesannya adalah merah putih juga. Ini bagian dari sebuah semiotik kebangsaan, bahwa desa ini adalah desa Indonesia. Jadi berbagai usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari pelaku desa wisata, dari masyarakat lokal, mempunyai nilai bahasa tetapi juga bahasa yang disertai oleh sains atau tanda-tanda yang lain. Jadi kalau kita mempertimbangkan beberapa contoh tadi, contoh yang pertama, menu yang sangat-sangat sederhana, nasi telur, tidak dijual ya, nilai jualnya tidak ada. Dan secara pragmatis, secara utilitarian, ya itu memang nasi dengan telur goreng yang disajikan. Jadi betul, secara harfiah betul, tidak dikemas, ya, jadi tidak dinaikkan nilai jualnya. Dia menjadi bagian dari apa yang kita katakan tadi sebagai pengalaman wisata. Pengalaman wisata, tetapi kita tidak melihatnya sebagai bahasa. Kalau kita mempertimbangkan kembali posisi bahasa dan masyarakat bahasa di dalam konteks pariwisata, maka kita membutuhkan satu reorientasi, rekonseptualisasi, ya, pemikiran kembali bahasa sebagai bagian integral dari sebuah pengalaman. Pariwisata yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kesejahteraan itu tidak bisa kita pisahkan dari objek wisata, bahasa dan objek wisata, yaitu tempat, benda, praktek budaya tadi seperti bendera yang besar ya di atas gunung tadi, praktek bisnis, dan seluruh kegiatan ini sebetulnya diperkenalkan, dijelaskan, kemudian juga diunggulkan dengan memakai bahasa. Jadi bukan hanya alat verbal, tetapi merupakan sumber daya, baik untuk menyampaikan pesan, tetapi juga membangun identitas lokal, nasional, kultural, maupun identitas profesional, seperti Mbak Jayus tadi, seperti sweet potato bread, seperti bendera merah putih, ya, seperti desa wisata tadi, yang cangkruknya ya istilahnya itu dengan warnanya merah dan putih, dan juga pesan bahwa ini peduli lingkungan. Jadi saya tidak punya resep khusus bagaimana bahasa itu harus diunggulkan di dalam konteks pariwisata, tapi mungkin beberapa hal yang sempat saya pikirkan di sini adalah, yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan di dalam bidang penggunaan multibahasa di ranah publik bisa kita perluas sehingga bukan hanya mencakup bahasa yang besar, yaitu bahasa yang berpenutur banyak seperti bahasa Bali, bahasa Jawa, dan sebagainya, tetapi sampai ke pelosok-pelosok yang kecil. Di dalam skala yang lebih kecil, biasanya kita berpikir bahasa itu kan yang besar ya, bahasa yang baik dan benar, bahasa yang ada di dalam buku dan sebagainya.
tapi sebetulnya mengamati kegiatan sehari-hari, apa saja yang menggunakan bahasa. Jadi istilah saya adalah thinking small, bukan thinking big, karena thinking big sudah banyak dilakukan, tetapi thinking small mungkin kita perlu pikirkan. Kemudian baru kita melangkah dan berstrategi dari kegiatan-kegiatan kebahasaan apa yang bisa diperkenalkan pada pewisata. Misalnya dalam konsep desa wisata, aktivitas bahasa yang dikemas strategis, misalnya pengalaman bertani saja ya. Kalau teman-teman dari Jakarta datang untuk mencoba bertani, bisa saja bahasa itu diperkenalkan dalam aktivitas itu. Jadi bahasa tidak terlepas dari aktivitas. Dia sekali lagi bukan objek yang melayang-layang, tetapi merupakan bagian integral dari masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau aktivitasnya bertani, maka bisa diperkenalkan istilah-istilah bertani dalam bahasa lokal atau bahasa Indonesia, yang mana saja. Atau pembelajaran tari dengan instruksi dalam bahasa Jawa atau bahasa Batak atau bahasa yang lain. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa di dalam konteks Indonesia yang sangat kaya akan multibahasa, masyarakat multibahasa, sebetulnya banyak teman-teman yang berkiprah di dalam penelitian bahasa minoritas. Yang belum terjadi, yang belum banyak terjadi di sini adalah keterpaduan kerjasama antara teman-teman yang meneliti bahasa dengan teman-teman yang misalnya dalam konteks pariwisata bersinergi untuk memunculkan satu hal yang bisa menjadi pragmatis, memberikan keuntungan ekonomi maupun memberikan keuntungan dalam hal pelestarian keberagaman masyarakat bahasa. Kalau tadi saya sebutkan, kalau akademisi kan kita dituntut untuk kritis nih ya, berpikir kritis. Jadi yang kritis itu kadang-kadang menjadi sinis begitu. Ya, jadi komodifikasi bahasa. Bagaimana kita bisa berpikir tentang komodifikasi bahasa tanpa terlalu sinis begitu. Jadi disinilah saya kira keterpaduan kerjasama antara teman-teman akademisi, peneliti, masyarakat minoritas, masyarakat bahasa minoritas yang bekerja sama dengan teman-teman dalam bidang pariwisata, misalnya bisnis ekonomi, akan menjadi satu hal yang sangat berguna, saya kira, terutama di dalam masa COVID. Dan kalau tadi saya ingin mengakhiri, COVID itu kan kita tidak bisa kemana-mana, begitu ya. Satu hal yang sangat murah dan praktis dan juga memberikan manfaat yang nantinya antisipasi post pandemi, yaitu adalah berpikir tentang apa yang kita bisa komodifikasikan dalam bidang bahasa tanpa melihat aktivitas itu atau kiat itu dengan kacamata yang sinis. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk berbicara tentang bahasa dalam konteks pariwisata. Terima kasih. Terima kasih atas pesannya Ibu Novi. Kami yakin topik barusan mengenai pengaruh budaya dan bahasa terhadap pelayanan turis di Indonesia telah memperluas wawasan kami mengenai sektor pariwisata kami. Berikut kami memiliki e-sertifikat dari dari yang sudah kami siapkan sebagai bentuk apresiasi atas kerjasamanya Ibu Novi. Oke. Semoga seharusnya tim dokumentasi ada mendokumentasi bagian ini juga ya. Oke, terima kasih Bu Novi.